Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa apa yang kita pelajari ini hari ini akan mengubahkan hati kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin memiliki kerinduan dan kehausan serta kelaparan akan Tuhan, pingin ngalami Tuhan. Kita akan buka di Lukas pasal yang ke-19 mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasin kota itu. Bapak Ibu, setiap perjalanan Yesus itu selalu meninggalkan jejak ilahi. Setiap dia berjalan, dia selalu menjadi berkat. Kemana dia di satu kota, di satu daerah, karena ada kuasa, dia ada hadirat Tuhan yang begitu melekat. Selalu bikin mujizat, selalu banyak hal terjadi, selalu banyak kejadian-kejadian ilahi yang dinyatakan melalui kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau kita ini menjadi pingin serupa segambar dengan Tuhan, harusnya kemana kita ditempatkan hari ini, di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada, engkau tinggal di mana saja, mau bekerja di lingkungan seperti apa, harusnya hidup kita itu memiliki dampak yang berbeda. Karena hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika engkau bekerja di satu perusahaan dan perusahaan itu dalam kondisi kacau, karena ada engkau orang yang diurapin Tuhan, karena engkau orang pilihannya Tuhan, ada hadirat Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu, harusnya perusahaan itu diberkati. Karena ada orang yang diurapin Tuhan, dikasihin Tuhan, bekerja di sebuah perusahaan itu. Kemana kita pergi harusnya meninggalkan jejak ilahi. Harusnya hidup kita ini kan hari ini mencerminkan kemuliaan Tuhan yang benar-benar bisa dinikmatin banyak orang. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Di dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu dimanifestasikan dalam tabut Allah. Nah, hari ini kita menjadi baitnya Allah, jadi tempat tinggal manifestasinya Tuhan. Waktu zaman perjanjian lama, ketika tabut Allah itu dipindahkan ke rumah Obed-Edom, seluruh rumah Obed-Edom diberkati. Nah, harusnya hari ini kemana kita ditempatkan, kemana kita pergi, karena ada manifestasi kuasa Tuhan, orang-orang di sekitar kita menikmatin hadirat Tuhan. Di keluargamu orang menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Di kantor, di toko, di perusahaan, di pabrik, di pemerintahan, di kantor, apapun juga namanya yang kau ditempatkan, disitulah harusnya manifestasi kuasa Tuhan mengalir melalui hidupmu. Di mana-mana ada Yesus, di situ ada kuasa Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat. Bikin mujizat, bikin hal-hal yang ilahi. Harusnya yang Roh Kudus tinggal di dalam kita ini, karena Alkitab katakan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Harusnya hidup kita menjadi kepanjangan kerajaan Allah, dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin menyatakan kemuliaan dan kedahsyatannya. Semakin hari hidup kita semakin dipakai Tuhan. Orang-orang di sekitar bisa menikmatin Tuhan manifestasinya melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Karena kita ingin menjadi serupa segambar dengan Yesus dalam segala hal. Karakter, sikap, perbuatan, mujizat. Bahkan Yesus sendiri berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yang belum pernah aku lakukan. Kita akan melakukannya. Karena kuasa Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Jadi saya berdoa, mulai hari ini ada orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dimanapun berada. Bukankah kitab Korintus jelaskan kita ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang bisa menikmati Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita. Harusnya semakin hari, semakin manifestasi kuasa itu. Dan orang-orang di sekitar hidup kita akan menikmati Tuhan kemanapun kita melintasin desa, kota, tempat tinggal, atau apapun juga. Negara, kita akan jadi berkat di sana. Perhatikan nanti yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Ini ada namanya Zakeus dan pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Di dalam zaman itu, pekerjaan kepala pemungut cukai ini dianggap pekerjaan yang dibenci oleh rakyat. Karena ini dianggapnya pekerjaan yang kurang mulia. Karena di zaman itu banyak orang dipakai orang Roma menjadi pemungut cukai untuk orang-orang Yahudi. Kenapa sih kok mereka pekerjaannya dibenci oleh orang-orang di zamannya? Karena mereka menarik pajak dan oleh rakyat. Nah, kalau menarik
pajak oleh rakyat dan itu sangat memberatkan, makanya pekerjaan itu dibenci. Terus yang kedua, pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintahan Romawi. Kenapa kok mereka narik pajak rakyat untuk pemerintahan Romawi, sedangkan pemerintahan Romawi itu dianggapnya musuhnya orang-orang Yahudi zaman itu, orang-orang Israel zaman itu. Terus yang ketiga, biasanya para pemungut cukai ini sikapnya, kelakuannya sangat kejam, sangat licik dan tidak adil. Gak mungkin dia juga hidupnya jujur tentunya. Dia pasti juga korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Karena itulah para pemungut cukai dikatakan sebagai orang berdosa. Nih, pemungut cukai di zaman itu dianggap orang berdosa. Nah, pemungut cukai di zaman itu dianggap orang-orang yang sangat punya kelebihan di atas rata-rata, karena dia harus bisa menulis, dia harus membaca, dia juga harus tahu menghitung. Ini sebenarnya pekerjaan terhormat sebenarnya. Nggak semua orang bisa ini, karena di zaman itu nggak semua orang bisa berhitung, nggak semua orang bisa membaca, dan nggak semua orang bisa menulis. Tetapi pekerjaan ini dianggap berkhianat terhadap orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi, karena dia memungut pajak yang memberatkan rakyatnya, ternyata diberikan kepada musuhnya orang Yahudi, namanya zaman itu adalah orang-orang Roma. Nah, si Zakeus ini badannya kecil, pendek. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya pendek. Nah, pemungut cukai itu rata-rata kaya, apalagi ini kepalanya pemungut cukai. Ini kepalanya pemungut pajak loh, pasti kaya. Tapi di sisi lain, sekalipun di pekerjaan dianggap hina, pekerjaannya dianggap seperti orang berdosa, karena dia memberatkan orang-orang Yahudi di zaman itu, tapi pemungut cukai ini berbeda. Ketika mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan Yesus, dia punya kerinduan, dia punya keinginan pingin bertemu dan melihat Yesus itu seperti apa sih. Dia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, apakah Yesus itu. Berarti dia udah pernah dengar desas-desusnya bahwa Yesus yang orang dari Nazaret itu telah bikin mujizat, dia melakukan banyak hal yang ajaib. Dia dengar cerita itu dan dia pingin tahu Yesus itu seperti apa. Dari kerinduannya Zakeus pingin ngelihat Yesus, dari situlah hidupnya diubahkan. Makanya orang itu harus sampai memiliki kerinduan untuk kenal Tuhan. Kalau engkau tidak punya kerinduan, kehausan, pingin kenal Tuhan, percuma. Dikhotbahin, diinjilin, ditumpangi tangan, hidupmu tidak akan pernah berubah. Pertobatan itu adalah respon kita dengar firman Tuhan. Kita responi dengan sikap hati yang benar, kita ambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan pelanggaran. Kalau kita ini belum jijik dengan dosa dan pelanggaran kita tidak akan pernah meninggalkan dosa. Justru dosa kita lakukan dengan tanpa tertuduh. Bapak Ibu, untuk dia sampai memiliki kerinduan, pingin melihat Yesus itu udah kasih karunia Tuhan itu. Itu anugerah Tuhan. Makanya kita ini orang percaya yang sudah ngaku orang lahir baru dan kenal Tuhan. Kita ini orang pilihan Tuhan. Harusnya kita hormatin, kita kasihin. Tapi banyak orang yang ngaku kenal Tuhan, cinta Tuhan, menganggap hal yang biasa. Kasih karunia Allah itu dianggap murahan begitu rupa. Justru kalau kita ngerti ini, kita harusnya hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita nggak akan menolak kebenaran firman Tuhan. Justru kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik Ibu, si Zakeus ini punya kerinduan, pingin melihat Yesus itu seperti apa sih. Tapi terhalang karena badannya pendek. Dia pemungut cukai yang tentunya orang pintar, dan dia sangat kaya sekali. Karena hasil pengambilan pajak dari orang Yahudi ini mungkin separuh diserahin ke Roma, mungkin separuh dipakai untuk dirinya sendiri. Bahkan dia meras rakyat begitu rupa. Tapi di dalam hatinya saya pingin ngelihat Yesus. Yesus yang katanya Tuhan. Yesus yang bikin mujizat. Yesus katanya Nabi. Yesus yang katanya luar biasa itu. Dia pingin mengenal Tuhan. Dia pingin melihat Tuhan. Dan dia punya kerinduan karena punya rasa pingin tahu yang begitu rupa, akhirnya dia melakukan sesuatu yang di atas rata-rata orang lakukan. Dia tahu kelemahannya di mana, dan dia harus melakukan sesuatu supaya dia melihat Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ini melakukan hal segala sesuatu, mencari Tuhan dan mengenal Tuhan di atas rata-rata orang lain lakukan. Orang lain melakukan hal yang biasa, yang rata-rata orang lakukan, tapi kita melakukan yang lebih di atas rata-rata. Justru
Kalau kita ini ambil komitmen, pingin kenal Tuhan, pingin melihat Tuhan, sekalipun kau punya kelemahan, kekurangan, tapi kau punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Waktu detik kau mulai mencari Tuhan, di saat itu pula Tuhan akan beresin hatimu. Beresin hatimu. Waktu kau mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan ditemui. Karena kau memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Banyak orang yang ngakunya jadi orang percaya, tapi sudah tidak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan. Dianggap hidup itu jadi biasalah. Melakukan segala sesuatu seenak perutnya sendiri. Tanpa peduli dengan perasaan Tuhan. Tanpa peduli dengan tujuan Tuhan. Tanpa peduli dengan maunya Tuhan. Jalani hidup semaumu sendiri. Engkau biasa kelihatan orang yang rohani, padahal kamu sebenarnya orang berdosa. Tidak ngikutin kehendak Tuhan, ngawur hidupnya, nganggep orang sudah percaya Tuhan dan sekali selamat tetap diselamatkan, nggak taunya perbuatannya bejat sekali, hatinya busuk, pikirannya jahat, dan tidak hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan berusaha setiap hari dengan kekuatan Roh Kudus untuk berjalan melakukan firman, ngikutin kehendak Tuhan. Dan sekalipun kita masih banyak kekurangan, dan kita tetap cari Tuhan, memiliki rasa haus dan lapar. Orang kalau kepingin ketemu, dia akan korbankan waktunya, dia akan beri waktunya, bahkan dia akan beri hidupnya, kalau perlu diberi uangnya untuk ketemu. Kalau kita hari ini engkau tidak punya kerinduan, kehausan, kelaparan, pingin ngalami Tuhan, pingin berjumpa dengan Tuhan. Biasanya orang-orang kayak begini, orang-orang yang sudah nyaman hidupnya, hidup dalam zona nyaman. Orang aku nggak cari Tuhan, aku juga diberkatin Tuhan kok. Aku sudah melakukan begini juga, aku kelihatan terkaya, kaya dan terkenal kok. Merasa nggak butuh Tuhan. Padahal di dalammu kalau engkau nggak mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti ada celah di mana setan akan habisin hidupmu, akan hancurkan hidupmu. Saya berdoa, mulai hari ini ada orang-orang yang memiliki kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Begitu rupa. Sampai engkau benar-benar sungguh ingin kenal Tuhan dan cari Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau engkau mulai cari Tuhan dengan segenap hatimu, waktu engkau mulai ngambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan ternyata itu akan mengubahkan seluruh hidupmu, masa depanmu. Hidupmu akan berubah total. Kalau engkau nggak memiliki kerinduan, kehausan dengan kelaparan akan Tuhan, hidupmu akan dari tahun ke tahun akan tetap sama, menjenuhkan, membosankan, dan bahkan malah menjijikkan. Semakin kau cintai, semakin kau kasih Tuhan, Tuhan akan lakukan banyak hal atas hidupmu di masa yang akan datang. Zakeus punya kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan Tuhan begitu rupa. Ternyata dari rasa kepinginnya, kerinduannya pengen kenal Tuhan itu, dia sampai memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia lakukan lebih di atas orang rata-rata. Karena kerinduannya. Karena kerinduan itu diresponi dengan benar, akhirnya mengubah masa depannya Zakeus. Dari orang yang berdosa, dari orang yang tukang tipu, tukang peras, tentunya dia bisa kaya, karena pajaknya pastinya nggak disetorin semua ke Roma. Dia sendiri juga ambil dan lain sebagainya. Makanya dicapnya orang berdosa, tukang pemungut pajak ini. Dan dia punya kerinduan dengan Tuhan. Ternyata itu merubah seluruh masa depannya. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan tuh selalu meresponi orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih loh. Saya kemarin udah bilang ya, kasih Tuhan itu sama. Semua orang berdosa dan orang benar dapat matahari yang sama, tinggal di bumi yang sama, dapat oksigen yang sama, dan dapat prinsip kerajaan Allah yang sama. Kalau rajin bekerja pasti diberkati kok. Rajin menabur pasti diberkati, itu prinsip kerajaan Allah yang gak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Orang fasik, orang benar, menabur pasti menuai. Dia menikmati matahari yang sama, udara yang sama, dan tinggal di bumi yang sama. Tapi Tuhan seringkali memperlakukan orang-orang tertentu itu berbeda. Kenapa kok dia melakukan orang-orang tertentu berbeda? Karena orang itu punya respon yang berbeda, sikap hati yang berbeda, kerinduan yang berbeda, kehausan, kelaparan yang berbeda. Zakeus ini sekalipun dia dicap orang berdosa, dia pingin kenal Tuhan, dia pingin melihat Tuhan. Paling tidak kalau Yesus lewat di sini, aku bisa melihat itu. Kalau orang nggak punya kerinduan, cuek aja, siapa sih?
Wah, aku udah kaya kok, aku udah cukup kok, aku nggak kurangan apapun. Ngapain sih? Kalau orang nggak punya kerinduan dan kehausan dan kelaparan, nggak peduli dengan Tuhan loh. Dia berdosa pun nggak mau bertobat kok. Orang punya kekayaan, punya ketenaran, dianggapnya punya segala-galanya loh. Padahal orang itu sebenarnya kalau nggak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan, ada celah yang bisa membuat setan menghancurkan seluruh hidupnya. Kalau kita ini jadi orang Kristen nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, hidupmu sebenarnya sedang sakit. Seperti bayi atau anak kita ini kalau udah nggak doyan makan, nggak doyan minum, ini anak ini kenapa ini? Jangan-jangan ini ada yang salah ini. Dibawa ke dokter ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Makanya ketika kalau engkau didapati nggak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan, pasti ada yang salah dalam dirimu. Engkau pasti ada sakit secara rohani, sakit secara jiwa, sakit secara mental. Karena kamu pikir kamu tanpa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Karena punya segala sesuatu. Kekayaan, kehormatan, nama baik, pangkat, jabatan, kuasa, otoritas. Semuanya kamu miliki. Sehingga kamu bisa melakukan semaumu sendiri, seenakmu sendiri. Dengerin baik-baik. Kita tinggal di bumi yang di bawah naungan Allah yang maha perkasa, Allah yang dahsyat ini. Kita nggak bisa hidup semau kita sendiri. Kita ini butuh Tuhan. Kita hidup ini harus ngikutin aturan Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan melawan kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau melawan kebenaran firman, engkau bukan di pihak Tuhan, engkau di pihaknya lawan, engkau akan dihabisin oleh Tuhan sendiri. Karena engkau bukan di pihak Tuhan, berarti engkau di pihak lawan, ya Tuhan. Hari ini pastikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan hari ini, apapun itu namanya, datang sama Tuhan. Miliki kerinduan, kehausan, kelaparan, pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin hidupmu semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan tentunya. Kalau orang memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan, Tuhan pasti responi. Saya sudah ngomong ini berkali-kali, Bapak Ibu bisa selidikin di seluruh perjanjian lama dari Kejadian sampai perjanjian baru kitab Wahyu. Bapak Ibu lihat, ada orang-orang yang muncul di permukaan. Seperti contohnya aja Daniel, Daud, Esra, Nehemia. Kenapa mereka muncul di permukaan? Bapak Ibu bisa selidikin, mereka adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka memiliki kerinduan menyelidikin kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat Musa. Ini orang belajar loh. Engkau jadi orang Kristen merasa diselamatkan. Kamu bergereja 2 jam dan disambi sana sini buka handphone dan lain sebagainya. Terus kamu pikir itu ibadah, hari-hari biasa kamu gak peduli Tuhan. Kamu gak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Kamu merasa masuk surga, padahal kelakuanmu busuk dan jahat. Manusia rohmu tidak bertumbuh. Manusia rohmu kamu gak dewasakan. Terus kamu pikir, aku sudah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Lah kok enak teman? Ikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri mati daging kok. Memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan kok. Saya berdoa nih, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hatimu itu benar-benar dirubah. Benar-benar dirubah oleh Tuhan. Dan kau memiliki respon yang benar. Meninggalkan semua kejahatan, keangkuhan, kesombongan, dan kebusukan yang tersimpan di dalam hatimu itu. Ketika Yesus melihat Zakheus yang disuruh turun. Dan Yesus punya respon yang benar. Respon yang luar biasa. Yesus responi kerinduan, kehausan, kelaparan Zakheus. Hari ini Zakheus segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus tidak hanya melihat di atas pohon, tetapi dia bisa mengundang Yesus masuk di rumahnya. Bukan yang mengundang, Yesus yang mau masuk ke rumahnya malahan. Kalau masuk ke rumahnya pasti duduk, makan, ngobrol, cerita banyak hal. Tuhan itu memiliki respon yang begitu cepat ketika seseorang itu bertobat balik kepada Tuhan. Ketika si anak sulung dan anak bungsu itu, si anak bungsu ini anak yang kurang ajar sekali. Karena anak ini minta harta warisan, dia jual harta warisan, dihabiskan sama wanita-wanita pelacur, dan akhirnya dia kehabisan, melarat. Ketika dia mulai sadar diri bahwa bapaknya, pegawai bapaknya lebih makmur, bapaknya lebih kaya, dia pulang. Ketika dilihat dari jauh, bapaknya melihat anak ini dari jauh, disamperin, dia berlari, ngejar anak ini, dipeluknya, disuruh mandi, disuruh
bersihkan badannya, mungkin bau tai babi, dibikinin pesta, dipotongkan lembu. Yang luar biasa Bapak Ibu. Dibikinin pesta nih anak ini. Harusnya hidup kita ini, kalau sadar diri dan bertobat, bikin kesalahan, datang sama Tuhan. Bertobat sama Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu, cintai Tuhan Allahmu. Kalau engkau ingin ngalami pemulihan dari semua kehancuran yang terjadi dalam hidupmu, apapun itu namanya, mulai kejar Tuhan, mulai cari Tuhan, mulai cintai Tuhan, mulai hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Dari situlah Tuhan akan lakukan banyak perkara ilahi. Dan Tuhan sendiri akan buat mujizat. Tuhan sendiri akan pulihkan hidupmu. Seperti apa yang dialami oleh Zakeus ini. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ketika Yesus memiliki respon yang benar, kan ada orang yang haus dan lapar dengan dia, pengen kenal Tuhan, pengen ngalami Tuhan, selalu ada orang-orang yang memiliki kehausan dan kelaparan selalu menghakimi. Ngapain dia kumpul sama orang berdosa? Dia lupa Yesus itu datang ke muka bumi untuk mengampuni orang berdosa. Dia lupa. Biasanya orang yang sudah merasa benar, merasa kudus, merasa ngerti firman, bisa berkhotbah, sudah pelayanan, padahal ngertinya nggak banyak sih, cenderung akan menghakimi orang lain. Bapak Ibu dengerin ya, ketika ada orang berdosa kamu hakimi, orang itu akan bisa kepahitan, bukannya malah bertobat loh. Justru kita menjadi berkat. Harusnya, karena kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, di mana kita ditempatkan, bertemu dengan siapapun, orang yang melakukan dosa bukan malah tertuduh dan malah jauh dengan Tuhan. Justru orang itu sadar diri bertobat. Kalau hanya kerjaannya mendakwa dan menghakimi, mendakwa dan menghakimi, cari kelemahannya, diomongin, dijelek-jelekin, hidupmu bukan jadi berkat. Hidupmu malah jadi kepanjangannya iblis. Karena iblis kerjanya mendakwa dan menuduh, menghakimi orang supaya orang itu jatuh di dalam dosa dan jauh daripada Tuhan. Justru kalau datang orang di sekitarmu, orang-orang yang berdosa, terima dia. Ajak nih ngomong kebenaran. Beritahu tentang kasih karunia Tuhan. Beritahu kemurahan Tuhan. Kalau dia bertobat, sadar diri dengan dosa-dosanya, Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan pulihkan. Jangan gampang mendakwa dan menghakimi. Cari kelemahannya orang berdosa, dikata-katain. Kalau perlu ditulis di medsos. Apa untungnya, apa gunanya? Kamu yang rugi. Kamu bukan menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan, bukan menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, justru kamu menjadi kepanjangan tangannya iblis dan mulutnya iblis. Saya berdoa, ini akan merubah cara kita melihat ketika kita melihat ada orang-orang berdosa dan mau bertobat, atau orang yang jatuh dalam dosa, udah nggak iso ikut-ikutan, biarin, doain. Apalagi kalau ada hamba Tuhan jatuh, nggak perlu diomongin, digembar-gemborin, doain, serahin. Dia hambanya Tuhan, yang ngangkat Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ngurusin. Tapi kecenderungan dihaking kita ini suka ngomongin. Oh, dia kan begini, dia begitu. Urusannya Tuhan lah. Dia dengan Tuhan. Nggak usah kita ikut campur. Ngapain kita mau berdosa dengan mulut kita? Ngapain kita berdosa dengan jari kita? Ngapain kita mau berdosa dengan dosa orang lain? Kita ini sedang disempurnakan. Kita ini sedang dimurnikan. Kita ini sedang berjalan setiap hari untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan berarti yang kita merasa sudah benar ini bisa menuduh dan menghakimi orang lain. Justru kita harus berdoa buat mereka. Ini orang-orang ini yang ngikut Yesus, yang dekat dengan Yesus, merasa dekat dengan Yesus. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya kerjaannya menghakimi. Zakeus sendiri mau bertobat, kenal Tuhan kok. Mau berubah, coba lihat nih. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, dia akan bertobat, sadar diri. Orang berjumpa dengan Yesus itu pasti kelakuannya berubah, sikapnya berubah, mulutnya berubah, gaya hidupnya berubah, karakternya berubah. Tapi kalau engkau udah ikut Tuhan bertahun-tahun, sudah rajin ke gereja, udah bayar persembahan, udah bayar perpuluhan, kasih buah sulung mungkin, sudah beri makan orang-orang yatim piatu, beri berkat sama pendeta, tapi kalau kelakuanmu nggak berubah, mulutmu nggak berubah, sikapmu nggak berubah, kamu jahatnya bukan main di hadapan Tuhan. Justru kalau orang kenal Tuhan, pasti
hidupnya berubah. Dia sadar diri, bertobat, dan cintai Tuhan. Kalau orang sudah ngaku cinta Tuhan, hidupnya nggak bertobat, perlu koreksi diri itu. Jangan-jangan merasa benar, nggak taunya malah tersesat jauh. Zakeus ketemu Tuhan, dia berubah. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia sadar diri loh. Selama ini aku udah meras. Selama ini aku udah dibenci oleh rakyat karena aku dianggap orang berdosa. Aku udah maksa mereka untuk membayar pajak. Dan pajak itu ku ambil untuk kepentinganku diriku sendiri. Kepentingan anak-anakku. Kepentingan istriku. Untuk kemewahan hidupku. Untuk kepuasan diriku. Mulai hari ini aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Ini kepala pajak yang bertobat. Ini kepala pajak yang sadar diri, kenal Tuhan, hidupnya berubah, karakternya berubah, sikapnya berubah, keputusannya berubah. Harusnya ditemukan hari ini orang-orang yang berada di pemerintahan, di bagian pajak juga bertobat seperti Zakeus ini. Saya berdoa bangsa Indonesia ini dilawat Tuhan ini. Banyak pegawai dari seluruh pemerintahan yang ada, BUMN yang ada, dilawat Tuhan. Muncul orang-orang yang punya integritas, orang jujur, orang yang tulus, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga saya percaya loh, bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya raya. Bangsa kita luar biasa sekali kaya rayanya. Bapak Ibu, hari ini kan lagi ngetren namanya mobil listrik. Dan mobil listrik itu bahan bakunya untuk penggeraknya, bahan utamanya adalah nikel. Bapak Ibu tahu nggak? Penghasil nikel terbesar itu di Indonesia loh. Kalau kita bisa kelola itu, bangsa ini akan bangsa yang kaya dan makmur. Makanya selalu dibikin konflik ini, konflik itu, karena banyak orang punya kepentingan untuk menghancurkan bangsa ini. Karena sangat kaya. Kalau bangsa ini sangat kaya, harusnya rakyatnya juga ikut kaya. Kalau dikelola dengan benar. Makanya kita berdoa supaya aparat yang ada, pemerintahan yang ada, pemimpin yang ada dipakai Tuhan. Memiliki sikap hati yang benar seperti Zakeus yang sungguh-sungguh pingin hidupnya kenal Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi benih yang akan merubah hati banyak orang semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini orang kalau nggak kenal Tuhan, ini orang kalau nggak ngalami jamaah Tuhan, nggak bakalan. Orang kalau masih tamak, orang kalau masih serakah, orang kalau masih cinta dunia, justru hidupnya akan meras orang lain. Justru akan korupsi, justru akan nipu orang lain, justru akan berbuat jahat kepada orangnya. Kalau orang sudah bertobat, dia akan sadar diri. Karena semua yang dilakukan selama ini tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang benar itu karena dibenarkan oleh Tuhan. Dan semakin berjalannya waktu, kenal Tuhan, ngalami Tuhan, ngerti kebenaran, Tuhan berikan hikmat, pengertian, pewahyuan dalam hatinya. Ketika dia melakukan dosa, dia akan sadar diri dan bertobat. Itu baru orang yang memiliki kerinduan dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang memiliki kerinduan dengan Tuhan, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu tidak berkenan, dia tetap lakukan karena dia nggak peduli dengan apa yang maunya Tuhan. Karena dia fokus pada kepentingannya sendiri. Itu orang-orang yang tamak dan serakah. Orang yang tidak mau berubah. Tapi orang yang kenal Tuhan pasti berubah. Zakeus saja berubah kok. Zakeus memberi hatinya, memberi hidupnya untuk Tuhan. Dan dia tahu ini akan merubah seluruh perjalanan hidupnya dan anak cucunya. Bapak Ibu, buat apa kita mencari harta kekayaan dengan menipu orang lain? Korupsi, berbuat jahat dengan orang lain. Kita berikan makan anak-anak kita dan makanan hasil kejahatan. Terus berharap anakmu berkelakuan baik, istrimu berkelakuan baik, cucumu berkelakuan baik dengan hasil kejahatanmu. Justru kamu menabur malapetaka dalam kehidupan mereka. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, mulai hari ini miliki ketulusan dan kemurnian. Hidup takut akan Tuhan. Bekerja secara ilahi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena menipu, bukan karena berbuat jahat. Mungkin dengan kau menipu dan berbuat jahat, kau hari ini menikmatin semuanya. Hasil penipuanmu kamu bisa berfoya-foya dan menikmatinya. Tapi kamu kan punya anak dan cucu. Terus kamu pikir,
Apa yang kamu perbuat selesai dan hidup anak cucumu makmur? Kita lihat saja kejadian nih. Ada orang-orang yang menghidupi anak cucunya dengan semua hasil kejahatan. Lihat hasil anaknya. Kehidupannya cerai, kelakuannya buruk, kelakuannya jahat. Bagaimana mungkin bisa mengharapkan yang baik, wong diberi makanan dari hasil kejahatannya? Tidak bisa. Makanya perlu bertobat. Saya percaya ini anak-anaknya Zakeus ini pasti berubah, istrinya juga berubah. Cucu-cucunya pun juga berubah karena ngelihat nih Zakeus sendiri. Orang yang bertemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Perhatikan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakeus seharusnya jadi orang yang terhilang karena dicap orang-orang berdosa. Memeras uang rakyat, menipu, melakukan semua perbuatan yang tidak menyenangkan. Ketika dia ketemu Tuhan berubah. Yesus sendiri ngomong, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini loh. Berarti kalau keselamatan kepada rumah ini, ada anaknya, ada istrinya, ada cucunya, ngalami pemulihan total. Kalau ingin hidupmu berubah, kamu hari ini jalan ketemu Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Cari Tuhan, miliki kehausan dan kelaparan. Masa depanmu berubah, istrimu berubah, anakmu berubah, suami berubah, keluargamu dan cucumu juga akan berubah. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Dibutuhkan komitmen. Zakeus memiliki kerinduan, kelaparan dengan Tuhan. Dia sebenarnya orang kaya loh, ngapain sih? Dia udah cukup semuanya kok. Dari hasil dia mungut cukai, jadi petugas pajak, jadi kepala pajak, dia cukup punya harta kekayaan. Orang di ayat pertama dijelaskan, di ayat yang keduanya dijelaskan, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, kepala lagi dia. Dan seorang yang kaya, orang kaya loh. Orang kaya banyak hari ini merasa gak butuh Tuhan. Tapi Zakeus ini butuh Tuhan. Dia tahu hidupnya, masa depannya bergantung sama namanya Yesus Kristus. Yang dianggapnya ini orang yang spesial. Dia pingin kenal. Dia pingin tahu siapa Yesus ini. Hari ini, kalau engkau gak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan, engkau akan bisa kompromi dengan dosa, dengan semua kejahatan dalam hatimu. Sadar diri bertobat. Miliki rasa haus, kerinduan, ketulusan, kemurnian hatimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan ubahkan hidupmu. Bapak Ibu, percuma loh kita ini melakukan aktivitas rohani di gereja, tapi praktek hidup kita hari-hari itu berbuat jahat. Hari Minggu di gereja 2 jam, dengerin khotbah kan 45 menit. Kalau pendetanya khotbah 1 jam kan sudah mulai protes, sudah gelisah dan lain sebagainya kan. Padahal waktumu tuh 6 hari dia ada di lingkungan dunia marketplace loh. Kebanyakan nggak mikirin Tuhan di dunia marketplace, mikirin kerjaan, bagaimana bisnis berkembang dan lain sebagainya. Kecuali ada orang-orang sungguh yang mencintai Tuhan, waktunya lebih banyak untuk Tuhan. Tapi rata-rata kan nggak seperti itu. Rata-rata. Terus kamu punya sikap dan perbuatan seperti itu, nggak memiliki kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Terus kamu berharap anak cucumu, hidupmu sendiri mengalami breakthrough dan terobosan. Dibutuhkan orang-orang yang benar-benar memberi hati, pikiran, dan perasaannya untuk Tuhan. Orang itu akan dipakai Tuhan, akan dikasihin Tuhan, dan dia akan diperlakukan berbeda. Zakeus yang dianggap orang dunia berdosa, tapi dalam hatinya punya kerinduan dengan Tuhan. Tuhan lihat itu sampai Tuhan mampir ke rumahnya, dan Zakeus diubah Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, mengasihi Tuhan. Kalau engkau hari ini berbuat jahat, bertobat. Kalau hari pernah meras orang, balikin hasil pemerasanmu. Jangan pakai ayat firman Tuhan untuk menutupin kejahatan dan dosa. Dosa tetap dosa, kejahatan tetap kejahatan di mata Tuhan. Sampai kita bertobat, hidupmu tetap jahat di hadapan Tuhan. Bertobat, sadar diri, kasih dan cintai Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba berdoa, firman kami materikan dengan darah Yesus nempel dalam hati kami, dalam batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupnya, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupnya.
dan atas keluarganya. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Dimene mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun sekarang.
Lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko naramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikere bete bebe kiene mende beki nomo kosan dekonomo. Inne mendere bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekunara lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono mo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere pepe shendo kono moto karala bata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar pengen kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa
Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus,
I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.